Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kali ini kami ingin menyajikan tutorial lengkap tentang teknik memainkan kartu pada tangan kedua. Ini adalah gabungan dari beberapa video sehingga berdurasi panjang. Siapkan kopi Anda. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, langsung lakukan sekarang. Oke guys. Memainkan kartu pada tangan kedua meliputi beberapa skenario atau kasus. Yang pertama, declarer main kecil ke arah honor di dummy atau main kecil dari dummy. Yang kedua, declarer mulai dengan main honor dari dummy. Yang ketiga, declarer mulai dengan main honor dari tangan. Ingat loh ya, tangan adalah pegangan tertutup. Yang keempat, declare main kecil ke arah dua honor yang terlihat di dummy. Nah, yang kelima adalah pengecualian dari kasus 1, yaitu declare main kecil dan Anda main besar. Setiap kasus ini atau skenario ini akan dibahas secara detail pada slide-slide berikutnya. Ikuti dengan seksama dan sampai tuntas ya. Kasus pertama yaitu declarer memainkan kartu kecil ke arah honor di dummy. Perhatikan contoh pertama ini ya. Selatan memainkan angka 2 spade ke arah queen di dummy. Kartu apa yang Anda mainkan? Panduannya adalah tangan kedua kecil ya. Kita lihat apa yang terjadi jika Anda mainkan kartu selain angka 4 ya. Selain 4 spade, Anda main 10 spade misalnya. Dia taruh queen, as, balik hat, menang di utara. Dia main spade lagi, apa aja taruh 8 dan declarer akan menikmati satu trik spade. Demikian juga jika misalnya Anda mainkan king spade. Ya, king spade. Terlihat bahwa declarer akan menikmati satu trik spade. Nah, bagaimana kalau misalnya declarernya Anda mainnya 4 spade? Apa yang dilakukan oleh declarer? Dia main queen misalnya, as, dan declarer pun tidak akan menikmati satu trik spade pun ya. Jadi pada tangan kedua bermain kecil ya, ketika declarer main kecil ke arah honor. Contoh berikutnya ya. Nih, declarer main kecil klub ke arah asking 9. Apa yang Anda mainkan? Coba kita lihat kartunya. Wah, ini declarer selalu dapat 4 dong kalau dia main angka 9 dari dummy. Kalau iya, kan bisa saja enggak. Bisa saja declarer menganggap queen clavernya 2 lembar. Jadi dia main asking, jatuh queen claver. Ya, berharap jatuh queen claver sehingga dia dapat 4 trik. Terus kalau dia main 9 bagaimana? Ya, artinya dia good play ya, decision yang betul dari declarernya. Cuman jangan dikasih declarer kemudahan dong. Susahin declarer itu. Secara persentase main ke 9 tidak lebih besar dari queen double tone ya.
Jadi di dalam hal ini Anda mainnya angka 6. Kalau declare main 9, ya mungkin Anda perlu kasih selamat untuk dapat dia 4 trik ya. Kalau enggak, Anda akan menikmati 1 trik klub ya. Bayangkan jika Anda main 10 as ya, dinaik dengan heart, dia finish clever Anda pun tidak berkutik. Jadi pada tangan kedua mainnya kecil. Oke, contoh berikutnya ya. Kartu apa yang Anda mainkan dari sini? Dari barat. Coba kita lihat kartunya ya. Kalau Anda misalnya main jack atau main queen, declare main king, declare main small, jatuh 10-nya partner Anda dan dia main ke arah 9, sehingga declare menikmati 3 trik diamond. Jadi gimana dong? Ya, trik pertama ketika main kecil, Anda main kecil aja. Apa yang dilakukan declarer? Dia hanya akan mendapatkan 2 trik diamond. Oh, itu kan karena diamondnya demikian. Ya memang benar. Kalau diamondnya berbeda, kalau misalnya 10-nya declarer, barangkali declarer akan menikmati 3 trik diamond, dan memang itu pantas dia nikmati. Kalau kartunya seperti ini, kalau Anda main honor, malah Anda dapat 1 trik yang seharusnya 2 trik ya. Main kecil jika declarer main kecil ke arah honor ya. Contoh berikutnya, contoh 4 ya. Declarer mainkan angka 5 klub ke arah king di dummy. Apa yang harus Anda mainkan di barat? Ya, secara logika aja ya. Kalau Anda main kecil angka 7, declarer main angka 10. Ternyata declarernya punya as. Anda tidak dapat trik klub sama sekali. Oleh sebab itu, main honor dong ya. Queen atau jack ya. Queen atau jack. Nih, main queen atau jack, sehingga Anda menikmati 1 trik klub ya dengan jacknya. Contoh yang mirip ya. Nih, Anda lead jack dan partner turun angka 9. Tadi ya, diamondnya turun angka 9 yang menyatakan berminat misalnya. Nah, declare main kecil klub, Anda main apa? Ya, normalnya secara teoritis Anda main kecil ya. Tetapi seperti tadi, dalam kasus-kasus khusus Anda break the rule atau tidak sesuai aturan ya, tidak sesuai panduan. Karena jangan-jangan nanti declarer dapat 3 trik klub kalau dia punya 10 juga. Pertimbangan lain adalah partnernya suka diamond. Jangan-jangan diamond kita udah banyak mendapatkan trik, sehingga salah kalau kita bermain kecil ya. Contohnya kartu seperti ini ya. Anda main kecil 9 menang, nah, dia declare dapat 3 trik klub. Sementara Anda harusnya dapat main jack clover, Anda declare mendapat 2 trik klub, karena sisanya diamond dimenangkan oleh partner Anda. Jadi dalam kasus-kasus khusus, Anda nggak harus main tangan kedua kecil ya. Jadi bridge itu ada punya aturan, ada punya panduan, tetapi full of exception, banyak pengecualiannya. Karena kalau tanpa pengecualian, semua yang hafal aturan akan terus menang. Tapi di sini digunakan logika ya. Kita lihat contoh papan lengkap ya. Misalnya seperti ini. Anda di barat lead spade, partner main queen. Nah, kemudian declare main kecil diamond. Anda main apa? Main kecil ya, main kecil. Main kecil. Declare bisa aja ambil as dan memain finish ke arah Anda. Ke
tangan yang aman gitu. Tapi bisa juga dia finesse ke 10 karena dia melihat Anda lead 4 best hanya dari 4 kartu, tidak membahayakan kontrak dia. Oke, ini contoh papan lengkap, di mana Anda hanya bermain kecil. Oke, sekarang kita masuk ke kasus kedua ketika declarer memulai dengan memainkan honor dari dummy. Misalnya dia main jack. Kartu apa yang Anda mainkan dari timur? Ya, coba kita lihat kalau Anda main kecil ya. Declarer akan main kecil dan Anda tidak dapat satupun trik spade. Nah, bagaimana kalau Anda taruh tindih ya, jack dengan king, as. Nah, spade kecilnya akan menjadi trik Anda ya, terakhir trik kecilnya declarer Anda menangkan dengan spade 10. Dalam hal ini Anda mempromosikan suit Anda sendiri. Jadi Anda mempromosikan kartu tengah Anda menjadi trik menang dengan cara menindih honor declarer. Nah, bagaimana kasusnya jika kartu Anda adalah seperti ini? Dia main jack. Tadi kan Anda punya 10-9. Gimana dong? Apakah Anda akan naik dengan king atau main kecil? Mari perhatikan kalau kecil. Sama seperti tadi. Dalam hal ini yang punya 10 bukan Anda, tapi teman Anda. Makanya Anda harus naik dengan king agar jika partner punya 10, Anda promosikan. Jika enggak, jika misalnya declarernya as queen 10, ya memang triknya declarer kan. Namun Anda telah bermain benar dengan cara menindih jack spade dengan king ya. Oke, contoh lain. Nah, ini misalnya declarer mulai dengan jack. Apa yang Anda lakukan? Ya, Anda bisa main kecil. Coba kita lihat ketika selatan buka 1 hat ya. Impactnya bagaimana? Declarer main kecil, barat menang dengan as, balik spade lagi misalnya, hat, king, ya 10 hat, menang dia 9 hat, dapat lagi partner Anda. Partner Anda menikmati 2 trik hat. Tetapi coba perhatikan apa yang terjadi jika jack hatnya Anda naik dengan queen, king, as, balik spade, as, hat. Nah, mau declare mau main 10 boleh, terserah ya. 2 trik hat lagi. Jadi Anda tadi udah menang dengan as dengan 2 trik terakhir. Jadi dapat 3 trik hat. Tadi main kecil dapat 2, ini jadi 3. Jadi Anda harus tindih honor dengan honor. Ya, dalam kasus ini karena Anda mempromosikan kartu tengah partner Anda ya. Kasusnya beda ya. Declare mulai dengan jack. Apakah Anda main as atau main kecil? Ini kartu tadi saya putar-putar ya. Queen dan asnya diputar ya. Anda misalnya Anda main kecil. Nih, Anda akan dapat 2 trik hat aja. Main hat as. Anda lihat bahwasanya king 10 menjatuhkan ini semua. Jadi Anda hanya akan menikmati 2 trik hat. Bayangkan jika pada trik pertama jack hat Anda naik dengan as. Balik spade misalnya, as, balik hat lagi. Mau apapun declarer, Anda masih dapat 2 trik lagi. Jadi dari 2 jadi 3 lagi. Jadi tindih honor dengan honor.
jika ada peluang untuk mempromosikan kartu tengah partner. Masih contoh yang mirip ya, coba lihat. Nih, kartu partner cuman 10 4 kartu. Dia dengan main jack, Anda tindih dengan as, 10 hat partner juga akan promosi menjadi trik. Jika Anda kecil, Anda makan kartu kecil, nanti 10-nya tidak akan dapat trik. Sehingga dalam hal ini honor tindih honor adalah langkah yang tepat. Coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, declare main queen. Apakah yang Anda mainkan? Apakah Anda tindih king atau tidak? Oh, tadi pelajarannya honor tindih honor. Mungkin nggak partner kita promosi? Coba kita lihat. Anda taruh king misalnya, as, jack, jatuh semua. Jadi Anda tidak mendapatkan satu trik hat pun, ya. Terus gimana dong? Nah, kita lihat dari penawaran kelihatan bahwa declare pegang 5 kartu hat, partnernya double tone. Apa yang mau dipromosikan? Satu itu. Yang kedua, dummy cuma double tone. Nggak bisa kartu king hat Anda di finesse terus-terusan. Paling 2 kali finesse. Yang ketiga, Anda main kecil misalnya ya. Menang, balik hat lagi, finesse lagi. As, masih tersisa king. Jadi terlihat di sini bahwasanya honor tindih honor adalah merugikan. Nah, jadi kesimpulannya apa ketika declare memulai honor dari dummy? Tadi yang single honor ya. Yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ada peluang untuk mempromosikan kartu tengah baik di tangan Anda ataupun di tangan partner. Jika ada, tindihlah ya. Jika nggak ada, ya kecil aja. Oke, cukup jelas? Cukup jelas ya. Sekarang kasus berikutnya dari honor dari dummy, tapi honornya tadi kan single honor, cuma 1 honor di dummy ya. Sekarang ada double, 2 honor. Apakah caranya sama? Coba kita lihat ya. Misalnya declare main hat. Apa? Partner Anda lead hat. Ya. Anda queen. Anda mau taruh apa? Honor tindih honor king as. Anda mainkan 9 finesse declare. Spade lagi. Seperti terlihat Anda tidak dapat satu trik pun dari warna spade. Terus gimana dong? Caranya begini. Jadi dalam kasus 2 honor di dummy ya, pertimbangkan untuk menindih yang kedua. Kenapa ya? Kasusnya seperti ini. Kalau Anda tindih sekarang, nanti declare finesse. Coba kita queen, kita kasih declare menang. Apa yang berikutnya dilakukan oleh declarer? Dia mulai dengan jack, Anda taruh king. Dia jack, Anda taruh king. As, 10 promosi jadi kartu menang. Ya. Kalau dia small, ya ada small juga. Dia 8 kalah oleh 10. As, jacknya kalah oleh king. Jadi dalam hal ini, jika ada 2 honor di dummy, pertimbangkan untuk menindih yang kedua ya. Contoh berikutnya. Declare main jack hat dari dummy. Apa yang Anda lakukan? Anda taruh king, queen misalnya ya. Coba kita lihat. As, hat, king.
Anda dapat balik spade, as, hat, dan declare menikmati 3 trik hat, ya, dari yang kombinasi kartu tadi jika Anda tindih yang pertama. Tadi pelajaran kita adalah tindihnya yang kedua, ya. Coba kita taruh kecil. Declare apa? Kecil. King. Balik spade lagi. As. Terserah apakah declare main dari dummy, ada misalnya entry ke dummy dengan warna lain, ataupun dari tangan, Anda akan tetap mendapatkan 1 trik hat lagi. Jadi dalam kasus ini kita juga menindih hat kedua, honor kedua, ya, dari dummy. Oke. Contoh berikutnya. Nih. Nah, ini bukan hanya 2. Ini honor berurutan dari dummy. Prinsipnya sama. Kalau honor berurutan prinsipnya sama. Adakah peluang untuk mempromosikan trik buat kita dari kartu tengah misalnya? Kita queen apa? Kita berharap angka berapa dapat trik? 10, 9, 8 punya declare semua. Jadi tidak ada gunanya. Tidak mungkin mempromosikan trik buat partner Anda, ya. Kalau dia pegang as, ya nggak perlu taruh juga, asnya tetap menang, ya. Karena semua kartu tengahnya ada pada declarer, jadi tidak perlu ditindih kayak gini. Biarkan seperti ini, ya, main seperti ini. Kecil menang, biarin menang. As, klub lawan kena blok dan Anda menikmati 2 trik hat terakhir. Coba Anda naik pertama kali, 1 trik pun kita nggak dapat. Oke, jadi kalau honor berurutan dari dummy prinsipnya sama. Adakah peluang untuk mendapatkan promosi baik di tangan kita maupun di tangan partner? Oke. Saya harap cukup jelas, ya. Jadi teknik untuk memainkan kartu pada tangan kedua, pada kasus kedua, yaitu ketika declare main honor dari dummy, apakah itu dia 1 honor ataupun 2 honor atau lebih, ya, udah dapat clue-cluenya, ya, pedoman-pedomannya. Pada tangan kedua adalah ketika declare memulai memainkan honor dari tangannya. Tangan adalah pegangan tertutup, ya. Misalnya lihat caption ini, selatan adalah pegangan tertutup, tangannya declarer, utara adalah dummy, dan Anda di barat duduknya. Declare mulai dengan queen. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, terus terang, ini adalah kondisi yang susah, ya. Barat berada dalam kegalauan. Kenapa? Ya, kalau dia tindih langsung queen, king, as, bisa jadi declare pegangnya adalah queen jack 9 misalnya, ya, seperti ini. Queen jack 9. Kalau dia taruh king langsung, nanti putaran berikutnya declare bisa finish 10-nya partner kita. Kalau tidak, ya, kalau misalnya kasusnya kartunya seperti ini, ya nggak ada masalah. Mau ditindih kapan aja, yang pertama atau yang kedua boleh, ya, karena declare hanya akan tetap mendapatkan 2 trik spade, ya. Yang bikin galau lagi, bisa jadi declare melakukan Chinese finish, ya. Seperti berikut ini. Queen tanpa ada jack. Dia memanfaatkan kegalauan barat, ya, kegalauan Anda. Mau taruh king atau enggak? Kalau taruh king takut queen jack 9. Kalau enggak taruh king,
takut Chinese finesse ya, kayak begini. Queen tanpa disupport oleh Jack, dia main Queen. Iseng-iseng berhadiah, kata declarer. Terus gimana dong guidance-nya? Ya guidance-nya yang paling umum adalah coba berhitung apa kemungkinan pegangan declarer, apakah dari poinnya, dari distribusinya, sehingga Anda bisa melakukan tindakan yang mendekati kesempurnaan ya. Dalam hal ini Queen King misalnya. Dalam hal lain barangkali Queen harus small ya. Jadi nggak ada guidance yang pasti ya. Karena kondisinya bisa berbeda-beda. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Ya. Sekarang declarer main Jack dari tangan. Apa yang Anda lakukan? Nah, dalam hal ini kegalauan barat atau Anda di barat tidak begitu. Anda tinggal main kecil aja. Ya. Kenapa ya? Kalau partner punya queen, partner akan menang dengan queen ya. Gak ada kebimbangan di sisi Anda. Gak ada tekanan ya. Nah, bagaimana kalau king double tone? Seperti ini. King double tone. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, saya sih menyarankan untuk tindih ya. Karena bisa jadi ada kartu tengah di partner yang bisa kita promosikan. Karena berikutnya declare belum tentu main 10 juga. Nah, Jack small queen misalnya 10 ya mungkin ya kalah. Kalau dia kebetulan dia nggak ada kecil-kecil, Jack 10 kecil dia main small, jatuh kingnya. Ya, dia bisa dapat 3 trik nanti. Kalau kita taruh king mungkin dapat hanya 2 trik misalnya. Jadi semuanya masih tergantung keputusan yang tepat yang dilakukan oleh defender dalam hal ini barat ya. Dalam satu kesempatan tindih dia dengan king double tone. Dalam kesempatan yang lain mungkin enggak ya. Gimana itu bisa betul semua? Ya susah memang ya. Oke. Kasus berikutnya. Kasus berikutnya Jack, tapi Anda bukan king, queen. Ya. Sama, enggak ada kegalauan. Kecil aja. Mau apa deklarernya? Ya, bisa jadi dengan queen double tone Anda pun tidak tarok, terutama dalam hal warna truth ya. Karena bisa jadi deklarernya mencari sang nyonya. Kartu kayak begini, Anda taruh queen ya, hilanglah persoalan declarer. Barangkali aja dia main Jack kecil, as dia finish itu queen yang seolah-olah di timur. Nah tadi Anda double tone. Oh bisa jadi dia bermain kecil. Ya udah kalau declare main kecil dan menemukan sang nyonya di tangan Anda, ya Anda kasih selamat. Kan dengan tidak menaruh queen dia bisa salah. Ya hal itulah yang kita manfaatkan. Oke. Berikutnya. Berikutnya adalah ketika declarer main honor dari tangan, tapi di daminya ada 2 honor. Jack. Di dami ada as 10. Gimana dong? Apa yang harus Anda lakukan? Apakah tindih atau tidak? Ya. Dalam hal ini tindih ya. Prinsipnya adalah honor, tindih honor, karena bisa jadi partner Anda punya kartu tengah yang bisa dipromosikan. Terus misalnya kalau asking di dummy bagaimana? Ya, asking di dummy mostly ya, dalam banyak kasus
Declarer nggak mungkin hanya punya Jack, pasti punya 10 juga. Itu terserah Anda mau naik atau tidak, ya. Karena umumnya kalau asking di dummy dia declare main Jack dari Jack 10. Ya bisa kadang nggak ada Jack finish Chinese finish dengan itu ya, dengan Jack itu. Bisa jadi dia main Jack double tone, dia main Jack, tapi itu jarang sekali ya. Oke, kalau ada 10 naik ya, bisa jadi kartunya adalah seperti ini. Jack, Queen, As, King 9 partner menunggu untuk mendapatkan 2 trik spade. Kalau Anda taruh kecil ya menang King, nanti dia finish spade Anda dapat 3 trik spade yang mungkin saja cukup untuk kontraknya. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Declarer memainkan Queen Spade dari tangan, Anda pegang King Spade 3 kartu di barat, dan dummy terlihat As Jack 3 kartu. Apakah Anda naik dengan King? Ya, prinsipnya adalah honor tindih honor jika Anda melihat 2 honor di dummy ya. Karena apa? Karena ada peluang mempromosikan kartu tengah yang dimiliki partner Anda. Ya. Bisa jadi nanti partner punya 10 3 kartu, atau paling sial barangkali 10 double tone, barangkali declare finish lagi. Mungkin saja ini misalnya adalah dia melakukan finish terhadap spade yang berulang ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau ada 2 honor di dummy ya tindih dah jika ada peluang untuk mempromosikan kartu tengah partner. Mari kita lihat contoh berikutnya. Oh ya, kasusnya bisa seperti ini ya. Kasusnya bisa seperti ini. Anda naik Queen, King, As ya. Jack 10 spade-nya menang ya. Apakah ini cara main declare yang benar? Ya, bisa jadi nanti dia bisa naik finish lagi, berharap kalah 1 ya. Oke, kasus berikutnya. Nah, kalau begini gimana? Declarer lagi-lagi memainkan Queen Spade dari tangan dan Anda pegang seperti ini, dan kelihatan dummy pegang kartu tengah semua yang tinggi. Kesimpulan yang Anda dapat apa? Tidak ada peluang untuk mempromosikan trik bagi kartu tengah partner. Itu prinsip pegangan Anda. Jadi tidak ada gunanya untuk menaruh King. Kenapa? Anda taruh King, semua jadi milik declarer. Harapan Anda apa? Harapan Anda adalah Queen Spade-nya maksimal 2 kartu. Bisa jadi selembar loh ya. Selembar dia main Queen ke As, dia raving finish misalnya kalau dia main kontra truf ya. Atau saya cuma 2 lembar kayak gini ya. Kayak begini. Queen menang, small cage 10 menang, masih ada 2 kartu, dia case As, masih nyangkut 1 lagi. Trik untuk Anda kalau dia membebaskan suit ini. Jadi ketika declarer memainkan honor dari tangan ya, ada kasus-kasus di mana Anda susah melakukan keputusan. Ada kasus-kasus yang jelas ya. Kasus susah tadi adalah Queen, kita pegang King, dummy pegang As. Kalau mulainya dengan Jack, mungkin kegalauan Anda berkurang ya. Kemudian prinsip yang lain adalah prinsip menjaga peluang partner punya kartu tengah yang bisa kita promosikan. Jadi honor tindih honor. Oke, ini adalah kasus keempat dalam memainkan kartu pada tangan kedua, yaitu declare main kecil ke arah 2 honor di dummy. Ya, kita lihat beberapa contoh yang berhubungan dengan kasus ini ya. Pertama misalnya seperti ini. Dari selatan memainkan klub ke arah King Jack di dummy. Anda pegang As 3 kartu ya. Ya, selama ini aturan kita adalah main second hand low. Sekarang declare main Jack, Queen,
Ya. Kemudian pada kesempatan lain bisa jadi declarer masih mikir mau mainkan apa ini. Jika Anda main kecil, ada peluang declarer akan memainkan angka 9 dan dia kehilangan 3 trik di warna klub. Ya, kalau Anda main as kan dia dengan tenang main kecil ya, sehingga dia dapatkan 1 trik klub. Kasus yang mirip bisa juga seperti ini ya. Main pertama kali ke arah king misalnya. Partner Anda di timur kecil. Kedua Anda kecil lagi, bisa jadi declare salah ya. Main 10 sehingga dia akan kalah 2 trik di warna klub ya. Oke. Jadi jangan menggampangkan declarer ya. Contoh berikutnya adalah dengan partai lengkap ya. Ya, misalnya begini. Lawan mendarat pada kontrak 6 spade dan permainan berlangsung seperti berikut ini. Anda lihat queen clover as ya. Declare kemudian cabut truf spade 2 kali ya. Dan main heart. Apa yang Anda lakukan? Ada juga variasi ya, naik ke tangan dengan sekali spade dan langsung main heart. Mungkin dia mengindikasikan singleton atau apa begitu ya. Karena dia main small heart. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda takut asatnya Anda tidak dapat trik ya? Mungkin dari bidding, kenapa kok selatan misalnya double tone heart, dia melakukan kick card, mungkin dia ada control heart, kemungkinan besar singleton. Terus apa yang Anda lakukan? Nah, coba kita lihat impact-nya kalau Anda ambil as ya. Apa yang kelihatan kalau Anda ambil as? 2 loser declarer di warna club dan diamond akan hilang ya. Kalau Anda ambil as, king heart bisa loser diamond, queen heart bisa loser club. Kontraknya masuk. Terus kalau dia misalnya main kecil bagaimana? Apa yang terjadi kalau dia main kecil? Kalau dia main kecil, declarer umumnya akan finish 10 heart karena dia butuh 2 trik heart untuk mendiscard diamond dan club. Kalau dia main king, kalau kalah oleh as, peluangnya akan makin kecil untuk menjatuhkan jack ya. Sehingga jika Anda main kecil, kontraknya mati ya. Baik declare main king atau main 10, kontraknya akan mati. Kalau Anda ambil as heart, kontraknya akan masuk ya. Persoalan ini tentu juga akan lebih pelik, lebih rumit jika malah yang singleton heart yang kelihatan. Anda apakah ambil as atau enggak ya. Seperti gini. Andai kan misalnya kartu ini yang kebuka adalah selatan, Anda akan susah ambil as atau enggak ya. Satu kali main as adalah langkah yang betul. Tadi dalam banyak kesempatan barangkali ambil as adalah langkah yang salah. Dalam kasus seperti ini, Anda sebagai declarer, Anda main heart kecil, barat kecil, apa yang Anda mainkan? Ya, main king heart menang, ya kontraknya masuk. Tapi declarer main kecil, king heart kalah, kontraknya mati. Jadi ya, kita memang harus mengambil decision yang tepat pada saat yang tepat ya. Anda harus tahu distribusinya dengan declarer, kartu apa yang dipegang declarer kira-kira ya. Jadi bermain kecil di sini lebih banyak untungnya daripada ruginya ya. Kalau Anda main kecil, declarer akan memilih langkah lain, nggak main hard king kali ya. Bermainnya adalah
10 kebanyakan ya. Oke, sekarang begini. Kasus berikutnya adalah di dummy as jack 9. Anda king queen kecil. Kita perhatikan kartu selengkapnya ya. Jika Anda declarer ya, barat dan timur tertutup tentunya. Ya. Anda main spade tanpa melihat kartu barat apa yang dimainkan. Anda punya pegang as jack 9. Secara persentase Anda akan main apa? 9. Ya, karena Anda akan sukses jika ada honor dan 10 di kiri. Kalau Anda main jack, hanya sukses jika kedua honor di kiri, satu kemungkinan. Kalau main 9, bisa king 10 di kiri atau queen 10 di kiri, ada dua kemungkinan ya, Anda dapat 2 trik. Terus apa hubungannya dengan defense ya? Kalau kartu Anda defense seperti ini, Anda main kecil aja karena sebagian besar declare akan main 9. Ya. 9. Dan dia akan kehilangan 2 trik speed. Nah, bagaimana dengan yang ini? Dia main kecil. Kalau dari selatan, declare main kecil dari selatan, Anda main kecil, sebagian besar declare akan main 9 dan akan mendapatkan 2 trik ketika pada trik berikutnya dia main small ke arah jack menang. So, Anda variasikan permainan Anda. Jika kartu seperti ini, Anda mainnya queen misalnya. Declare-nya jadi bingung apakah queen-nya dari king queen atau dari kombinasi ini. Bisa jadi declare-nya salah ya. Kalau Anda main kecil dah pasti dapat 2 kalau declare main 9. Kalau Anda main queen ya. Jika Anda main queen, declare bisa salah nanti. Trik kedua Anda main kecil, bisa dia main ke arah jack. Sehingga dia hanya mendapatkan 1 trik spade atau akan kalah 2 trik. Ya. Jadi dalam kasus 2 honor di dummy ya, Anda memang harus ekstra hati-hati dan bervariasi dalam memainkan kartunya sehingga langkah yang tepat bisa Anda temukan pada situasi yang tepat ya. Sejauh ini yang kita pelajari tentang defense secara umum adalah memainkan kartu kecil pada tangan kedua. Aturan yang sangat umum ya. Namun sama dengan aturan bridge lainnya yang full of exception, banyak pengecualiannya. Di sini juga memungkinkan Anda untuk melanggar aturan tersebut. Maksudnya ya Anda bermain besar pada tangan kedua. Slide berikut ini akan menampilkan contoh-contoh kasus pengecualian tersebut. Misalnya, Anda sudah melihat bahwa kontrak sudah mati. Ngapain lagi main kecil? Ambil triknya, uangkan trik Anda, kontraknya gugur. Contoh pertama, kasus pertama misalnya. Atau juga misalnya ketika Anda ingin menghemat penangkap partner Anda. Declare main kecil, Anda ambil besar agar Anda masih bisa membebaskan shoot partner misalnya ya. Atau ketika Anda ingin mengacaukan penangkap declarer misalnya. Atau kasus lainnya adalah ketika Anda menghindari kena throw in ataupun partner Anda kena throw in. Jadi Anda harus main besar pada tangan kedua. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, contoh pertama adalah setelah Anda buka 1 spade, utara melakukan tawaran 3 spade yang artinya tanya stopper. Apakah Anda gunakan juga konvensi ini? Dan selatan pun bid 3 notram yang artinya punya stopper spade. Namun demikian barat tidak gentar tetap keluar dengan spade pada tangan pertama ya. Dan senang ketika dari timur muncul jack. Namun tiba-tiba selatan main 10 hat
dia kayaknya mau finish heart, finish queen ini. Apa yang Anda lakukan di barat? Bagi barat yang alert, yang waspada ya, dia bisa menghitung triknya declarer. Ada 6 trik clover, as diamond 7, as spade, king spade tadi 8. Jika dia guess heart betul, kontraknya sudah book. Atau jangan-jangan queen heartnya juga sama selatan. Bukan guess heart dia pengen mencuri trik aja dari Anda. Tapi karena Anda udah menghitung trik defense-nya udah 5, ada 1 trik heart dan 4 trik spade yang di tangan Anda. Ngapain main kecil tangan kedua? Ambil as aja, main besar aja lagi langsung ya. Sehingga kontraknya pun gugur. Kalau udah mati di tangan, ngapain lagi Anda main-main? Anda main kecil nanti declare pesta pora karena dia berhasil memenuhi kontraknya yang sebetulnya sudah mati di tangan Anda. Oke, dalam kasus ini main besar pada tangan kedua, yaitu main as dan uangkan spade Anda, kontraknya pun gugur. Kita lihat contoh berikutnya. Oh ya, ini dia kartu selengkapnya ya. Dia nggak mau cari queen heart, dia pengen hanya mempengaruhi Anda aja ya. Jangan mau dikelabui oleh declarer. Oke, berikutnya ini adalah kasus yang sama. Jadi kontraknya sudah mati di tangan, tetapi sekarang yang punya peran adalah timur. Barat lead 4 spade ya, lewat 1 klub, 2 klub, 2 notram, 3 notram ya, ini pakai sistem standar ya. 1 notram, 2 notram, 3 notram ya. Atas king spade dibiarkan menang oleh declarer. Anda lanjutkan dengan check spade. Nah, yang dimenangkan declarer dengan as. Hal yang menggembirakan adalah partner turun dengan angka 3 spade. Anda menggunakan konvensi 4 best ya. Besar kemudian kecil, artinya 5 lembar dong paling kurang ya. Dan juga cuma 5 lembar, nggak mungkin karena masih ada 8 kartu turun, masih ada 3 kartu lagi di partner dan 1 di dummy dan 1 di Anda. Kemudian declare main klub ke arah dummy, finish atau apa kita nggak tahu ya, dan memainkan jack heart dari dummy. Apa yang Anda mainkan? Sama seperti tadi, Anda kan udah hitung triknya udah mati. Ngapain main kecil pada tangan kedua? Ambil as ya, balik spade, kalahnya 4 trik spade sama 1 trik as heart. 5 trik untuk defense, kontraknya pun mati. Jika Anda main kecil, kontraknya masuk karena ada 5 trik club declarer, 1 trik heart yang Anda nggak mau menangkan, 1 trik spade 7 dan finish diamond pakai trik ke-9 ya. Jadi jangan mau dikibulin declarer. Sebetulnya declarer bisa main small heart ke arah jack. Cuman dia ingin mengelabui Anda ya. Jadi jangan mau dong. Ambil as, tangan kedua besar dan langsung kembali spade dan kontraknya pun gugur. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah kasus yang lain ya, yaitu ketika Anda harus menghemat entry-nya partner. Lagi-lagi kontraknya adalah 3 notram ya, 1 notram, 2 klub, 2 diamond dan 3 notram dari utara. Partner lead spade angka 4. Kemudian dibiarkan jacknya menang. 9 spade, king, partner turun lagi angka 3. Loh, apa dong kartu declarer? Bisakah king queen spade 3 kartu? Bisa aja ya. Dia tunda sama declarer, satu kemungkinan. Bisa juga declarer pegang as king 3 kartu, dia tunda yang pertama ya,
agar nanti cabut entry-nya barat sehingga dia tidak bisa menguangkan speednya. Oke, kita lihat declarer kemudian memainkan hard ke arah dummy dengan sangat baik ya. Dan memainkan small diamond dari dummy. Apa yang Anda mainkan? Ini adalah pengecualian lain. Kalau declarernya pegang as, ya declarer kan dapat 2 aja trik diamond paling kurang ya. Jadi harapan Anda apa? Nah, ini adalah pengecualian lain. Tangan kedua besar, yaitu menghemat penangkapnya partner. Nah, inilah kartu selengkapnya ya. Jika Anda main kecil, penangkap partner habis, sementara speednya belum bebas, kontraknya tidak bisa mati. Ya. Balik speed, ambil as, main diamond lagi, Anda menang king, Anda tidak bisa balik speed. Balik klub, tangkap ya. Dapat 2 trik diamond, 3 trik hard 5, 2 trik klub 7 dan 2 trik 9 trik. Tapi kalau Anda main king pada saat ini, serang spade, seperti terlihat, kontraknya hanya bisa hidup jika declarer main diamond. Namun diamond berikutnya dimenangkan oleh as partner di barat ya, as diamond di barat, dan menguangkan speednya yang udah menang. Sehingga kontraknya akan mati ya. 3 trik speed dan 2 trik diamond. Wah, susah kayaknya main king di posisi gini ya. Dalam kasus khusus ya Anda harus bisa berpikir bahwasanya inilah cara satu-satunya untuk menggugurkan kontrak, menghemat penangkapnya partner Anda. Oke. Contoh berikutnya. Nah, kasus ketiga adalah ketika Anda ingin mengacaukan entry-nya declarer ya. Declarer buka 2 notram dan utara pun menaikkan ke 3 notram. Anda lead speed angka 2 for base ya. Cuma 4 kartu ya. Tapi declarer langsung ambil as. Dari cara defense-nya, dan menurut konvensi Anda bahwa jack spade tidak dipunyai oleh timur, tapi dipunyai oleh selatan. Bisa ya, bisa kena Anda di finish ya kalau timur yang menang ya kan. Kemudian tapi declarernya kok langsung ambil as ya. Oh, declarernya sadar bahwasanya Anda cuma 4 kartu speed. Tidak begitu membahayakan kontraknya dia karena hanya kalah 3 trik speed ya. Tergantung dia cara main diamond. Kemudian declarer main diamond kecil ya. Apa yang Anda mainkan? Nah, coba kita lihat. Kalau Anda main kecil, kontraknya tidak bisa digugurkan ya. Main small, jack, queen. Balik speed, ya kalah 3 trik speed sama 1 trik diamond. Diamond berikutnya, king Anda jatuh. Semua diamondnya sudah top ya. Kalahnya cuma 3 trik spade dan 1 trik diamond. Tetapi bayangkan jika pada trik ini Anda main king, apa yang akan terjadi? Coba kita perhatikan sebentar ya. Jika Anda main king, apa yang akan terjadi? Oh, declarernya bisa ambil as. As. Boleh. Dia bebaskan diamond. Nah, lihat. Utara tidak punya penangkap lain selain di diamond. Makanya timur bisa dengan tenang hati tunda dulu main diamond. Ya. Tunda dulu main diamond. Dan seperti terlihat, kartu diamond dummy tidak terjangkau, tidak bisa diambil. Coba kita lihat kembali ya. Oke, ini kalau declare main diamond,
Anda main kecil, jack, apa terserah, mau taruh queen kecil juga boleh. Declare main kecil lagi, menang king di dummy, speednya nggak bisa diserang. Nah, queen, balik spade, hanya menghasilkan 4 trik buat defense. Makanya pada tangan kedua Anda main besar king ya, sehingga mengacaukan entry-nya declarer. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Melalui sistem penawaran standar dicapai kontrak 6 diamond. Declarer ya, 2 klub, 2 heart ya, nah, positif. 3 diamond, 4 diamond, 4 notram, tanya 1 kikat ada, dan bid 6 diamond di selatan. Lead, heart, as. Anda turun ya. Tuh, perhatikan waktu main diamond kecil, main diamond kecil dari dummy, apa yang Anda lakukan? Terlihat bahwasanya partner double tone heart ya. Kalau declare yang double tone heart, kontranya nggak bisa masuk. Dibuang dari mana heart sebanyak itu ya? Makanya declare single tone heart. Nah, declare main ketika declare main kecil, seolah-olah memain ke arah besar ya. Anda yang tidak alert main kecil, kontraknya masuk. Karena dia main kecil juga di selatan, makanya harus main as. Jangan dia nggak main 10, mainnya 7 ya. 7 juga cukup besar ya. Anda ambil as, kontraknya tidak bisa masuk karena tidak bisa dibuang. Diamondnya nggak bisa dihindari untuk kalah satu lagi. Nggak ada bisa ke dummy. Satu-satunya cara ke dummy adalah dengan truth club ketiga ya. Misalnya Anda balik spade, as, untuk melakukan finish di warna diamond, declare harus ke dummy dulu kan. Satunya cara adalah dengan truth club. Dia truth, Anda over truth, kontraknya mati. Coba bayangkan kalau jika pada trik keduanya waktu declare main 7 diamond, Anda main small, kontraknya masuk. Jadi kita harus mengacaukan entry-nya declarer ya. Oke, berikut adalah kasus lainnya. Ya, ketika Anda ingin menghindari kena throw in ya. Contohnya kasus seperti ini ya. 1 speed, 2 notram. 2 notram adalah forcing raise ya, yang menyatakan 4 kartu dukungan di warna speed dan game forcing ya. Partner selatan bid 3 notram, artinya balance dan kuat, nggak minimum gitu ya. Utara tanpa kontrol klub dia 4 notram. Dijawab 3 key card ya. Namun karena kartunya balance juga, utara hanya menutup kontrak 6 spade. Lead jack diamond. Nah, gimana cara defense Anda ya? As, spade, king spade. Ternyata kedua lawan ikut. Declare kemudian case king diamond ya, dan main heart ya. Bagi defender yang kurang alert ya, kurang waspada, dia akan main kecil aja dari sini ya, dari barat. Cuman perhatikan apa yang akan terjadi. Coba lihat ya, Anda main kecil, queen, menang. Queen diamond,
buang hat ya. As hat. Anggaplah misalnya Anda buang jack, ya sudah pasti kan declare akan main hat, karena king hatnya masih sama Anda, dia akan discard club. Dan barat pun kena end play. Perhatikan, barat kena end play. Oleh sebab itu, pada tangan kedua Anda harus bermain besar ya. Coba perhatikan apa yang akan terjadi jika pada tangan kedua tadi barat main besar, karena dia mau kena end play, dia harus waspada ya. Nah, jangan main 5, main jack hat ya. Queen menang. As hat. Ya, kalau Anda buang barat buang kecil lagi, kena end play lagi. Pas dia buang king ya kan. Case queen diamond. Masih berharap ya. Buang hat misalnya. Nah, hat ketika di sini Anda muncul 10 ya kan timur yang menang. Deklarnya roof dong ya. Kan kita menang di sini. Main spade. Nah, ini ketika main club Anda nggak boleh main kecil lagi. Ini kena end play lagi partnernya. Main 7, dia kena end play partnernya. Ya, kena end play. Terus gimana dong? Kan dia terpaksa balik klub ke arah as queen. Atau warna lain, terus di sana buang di tangan ya. Kebetulan nggak ada warna lainnya ya. Cuman hal ini bisa dihindari ya ketika Anda menjaga partner Anda jangan kena end play. Makanya besar 9 misalnya kan. Apa yang dilakukan oleh declare main queen ya king. Anda balik klub lagi ya jack ya. Klubnya masih kalah karena ada 10 ya, nggak ada end play-nya. Jadi main besar pada tangan kedua itu adalah salah satu pengecualian pada second hand low ya, tangan kedua kecil. Kasus-kasusnya banyak, bisa dilogikakan, bisa dipikirkan ya. Ini beberapa contoh saya kasihkan untuk membuka wawasan Anda tentang ternyata tidak selamanya tangan kedua itu kecil ya. Dengan berakhirnya selesainya materi ini, maka lengkap sudahlah teknik memainkan kartu pada tangan kedua ya. Ada 5 kasus ya. Anda coba lihat dari awal video ya, dari seri ini. Tangan pertama kecil, tangan kedua kecil, declare kecil ke arah honor, main honor dari tangan, honor dari dummy, 2 honor ke arah 2 honor berurutan, dan yang terakhir adalah tangan kedua besar ya, bukan tangan kedua kecil ya. Oke guys, semoga saja tutorial ini cukup jelas bagi rekan-rekan semua, sehingga bisa dapat membuka wawasan Anda tentang teknik memainkan kartu pada tangan kedua. Ditunggu like, komen, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.